yang harus dibuktikan oleh kejaksaan adalah nomor satu, ijazah Jokowi itu asli, gitu. Karena itu jaksa tidak cukup hanya membuktikan dari keterangan sekolahnya, tetapi juga orangnya, tapi juga beberapa saksi yang lain yang memang mengetahui bahwa Pak Jokowi sekolah di UGM. Kan hakim kalau perlu bilang harus dihadirkan tuh orang-orang yang kemarin teriak-teriak dia kemudian terakhir minta maaf dan mencabut itunya dan dihadirkan juga. Tribuners, penangkapan dan penahanan terhadap 2 tersangka kasus ijazah terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan juga Dr. Tifa, kini memunculkan berbagai pertanyaan hukum. Kuasa hukum keduanya menilai klien mereka telah kooperatif sehingga tidak ada urgensi untuk dilakukan penahanan. Di sisi lain, aparat penegak hukum juga memastikan bahwa seluruh proses telah berjalan sesuai prosedur. Lantas bagaimana dari syarat hukum pidana kita melihat penahanan terhadap seseorang dalam sebuah kasus, seberapa kuat keberatan yang diajukan pihak kuasa hukum kemudian akan mempengaruhi proses penahanan ini? Saya akan membahasnya. Tribuners, tersambung melalui sambungan Zoom bersama dengan saya ada pakar hukum pidana, ada Bang Abdul Fikar Hajar. Bang Fikar, selamat sore. Terima kasih sudah bergabung. Kabar baik, Bang Fikar? Ya, kabar baik. Selamat sore. Ya. Selamat sore, Bang Fikar. Langsung saja saya ingin minta pendapat Bang Fikar dari kacamata hukum pidana. Ini kan dalam kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa, sedianya apakah memang prosedural yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika sebuah kasus ini sudah P21 ada dilakukan penangkapan dan kemudian berlanjut di penahanan meskipun ada klaim bahwa tersangka ini kooperatif selama menjalani proses hukum, Bang Fikar? Oke, jadi prosesnya seperti ini. Proses pidana itu dimulai dari penyelidikan. Penyelidikan itu artinya kepolisian atau penyelidik atau penyidik itu mencari peristiwa, ada nggak peristiwa hukumnya. Nah, kalau sudah ada, maka dipanggil saksi-saksinya. Penyidikan itu namanya. Nah, dalam konteks kasusnya Roy Suryo dan siapa namanya? Dr. Tifa? Dr. Tifa itu sudah selesai penyidikannya. Ya, jadi peristiwanya dianggap sudah ada, peristiwa pidananya, kemudian sudah diproses, dibuat berita acara, sehingga sekarang penyerahan kepada penuntut umum, ya, untuk dinaikkan terus ke pengadilan. Nah, jadi begitu dinyatakan, kan yang harus diserahkan itu 3, ya, yang harus diserahkan itu berkas, ya, berita acara, alat bukti, dan para tersangkanya. Nah, jadi tiga hal itu yang harus diserahkan. Gitu ya. Nah, yang pertama itu berkasnya. Nah, berkasnya ketika sampai di kejaksaan punya waktu 14 hari untuk memeriksa apakah sudah memenuhi syarat untuk diajukan ke pengadilan atau belum. Nah, jadi di dalam 14 hari itu berkas itu bisa bolak-balik, ya, antara jaksa dan penyidik gitu. Nah, begitu dinyatakan berkasnya selesai atau terpenuhi atau dianggap komplit gitu ya, maka di situ kemudian dinyatakan P21, artinya harus diserahkan. Ya, jadi berpindah kewenangan menanganinya dari penyidik kepolisian kepada penuntut di kejaksaan. Maka harus diserahkan selain berita acara, ya, berkas berita acara, juga alat-alat buktinya, alat bukti surat atau kalau ada alat bukti yang lain juga. Yang ketiga adalah tersangkanya. Nah, tersangkanya yang diserahkan. Nah, yang terakhir itulah yang kemudian menjadi peristiwa ini menjadi perbincangan gitu. Yang terakhir adalah penyerahan tersangkanya, yaitu Roy Suryo dan Tifa itu, Dr. Tifa itu. Nah, itu yang sebenarnya ini proses penyerahan berkas gitu. Sebenarnya bukan penangkapan juga. Jadi dipanggil, dibawa, kemudian diserahkan. Ini loh, ini berkasnya, ini buktinya, ini tersangkanya. Nah, begitu dinyatakan P21, maka kewenangan sepenuhnya ada pada kejaksaan. Apakah Roy Suryo dan Tifa itu ditahan atau tidak, sepenuhnya menjadi kewenangan kejaksaan.
Saya nggak tahu sekarang Tipa atau Roy Suryo ditahan atau tidak oleh kejaksaan, gitu ya. Itu yang sampai sekarang belum jelas nih ininya apa namanya faktanya gitu. Nah, tetapi itu tadi saya bilang P21 itu masa transisi penanganan dari penyidik kepada penuntut umum. Nah, begitu P21 maka selesailah kewenangan penyidik. Penyidik sudah tidak punya lagi kewenangan untuk menahan, ya. Kalau kemudian pemanggilan atau pembawaan Roy Suryo dan Tipa itu dianggap penangkapan, itu sebenarnya bagian dari penyerahan. Jadi polisi sudah menyerahkan berkasnya, sudah menyerahkan alat-alat bukti yang lain, bukti surat, bukti segala macam, dan terakhir adalah menyerahkan tersangkanya. Nah, jadi dalam konteks itu sebenarnya polisi kalau mau diterjemahkan sebagai menangkap, ya polisi menangkap dan menyerahkan gitu. Nah, karena ya memang harus menggunakan terminologi menangkap, karena yang melakukan adalah penegak hukum, dan menangkap itu 1 kali 24 jam, kecuali tindak pidana lain ya, terorisme atau apa itu ada 3 hari sampai 7 hari gitu. Tapi tindak pidana biasa itu yang namanya menangkap itu 1 kali 24 jam. Jadi Roy Suryo dan Dr. Tipa itu dibawa dalam waktu 24 jam, dia harus serahkan kepada kejaksaan. Nah, setelah di kejaksaan, apakah kejaksaan akan menahan atau tidak? Itu sepenuhnya kewenangan kejaksaan. Begitu, Mbak. Kalau setelah kemudian tersangka termasuk para bukti ini diserahkan ke kejaksaan, menjadi sepenuhnya tanggung jawab dari kejaksaan, apakah ada syarat-syarat tertentu, Bang Fikar, ketika seorang tersangka ini setelah diserahkan akan ditahan atau tidak ditahan dalam sebuah kasus? Nah, itu tergantung sepenuhnya kepada kejaksaan. Tetapi selain kejaksaan ada unsur objektifnya. Unsur objektifnya apa? Kalau tindak pidananya ancamannya 5 tahun ke atas, itu ada legalitas untuk ditahan. Artinya ada alasan untuk ditahan, gitu. Nah, tapi kalau ancamannya di bawah 5 tahun, tetapi juga pasalnya menyatakan walaupun 2 tahun bisa ditahan juga. Tapi umumnya ancaman hukuman di bawah 5 tahun itu tidak ada unsur penahanannya, gitu ya. Jadi dia lebih soal penyerahan tersangkanya saja, gitu. Nah, karena itu kemudian tidak ditahan. Nah, kalau kemudian saya nggak tahu apakah hari ini Roy Suryo dan Tipa itu masih ditahan oleh kejaksaan. Nah, kalau masih ditahan, maksud saya tidak pulang dia setelah diserahkan tidak pulang, maka itu artinya ada unsur pasal yang bisa menjadi legalitas bagi kejaksaan untuk menahan. Ya, umpamanya itu tadi ada ancaman pasal yang ancaman hukumannya 5 tahun, gitu. Ya, itu bisa artinya kejaksaan menahan. Begitu, Mbak. Oke, kalau dari kasus Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kan juga dugaan fitnah termasuk pencemaran nama baik, ada pasal Undang-Undang ITE juga, Bang Fikar. Artinya ya, kita baca yang sudah ada kemarin ini kan pidana maksimalnya bisa sampai 12 tahun penjara. Apakah ini juga menjadi salah satu pembenaran untuk penahanan? Iya. Ya itu tadi ancaman hukumannya ukurannya ada 5 tahun ke atas. Jadi 5 tahun ke atas atau di dalam pasal undang-undang yang menyebutkan walaupun diancam 2 tahun bisa ditahan. Tetapi umumnya semua undang-undang yang ancamannya di bawah 5 tahun ke bawah itu tidak ditahan. Gitu. Tetapi kalau yang 5 tahun itu kembali kewenangannya ada pada pada instansi yang menangani, dalam hal ini kejaksaan. Ya, umpamanya itu ancamannya 12 tahun. Dia mau nahan bisa, ada dasarnya untuk menahan. Karena ancamannya melebihi 5 tahun gitu. Atau dia juga karena ini koordinatif ya bisa bekerja sama segala, nggak usah ditahan, nggak apa-apa. Ya, tapi umpamanya untuk membuat tenang kejaksaan, umpamanya hari-hari tertentu harus melapor, atau istilah populernya harus mail, umpamanya Senin Kamis kayak puasa, dia harus datang laporan bahwa dia masih ada di wilayah hukum di mana dia akan diadili dan seterusnya. Jadi begitu. Jadi bisa ditahan, bisa juga tidak ditahan sama sekali, tetapi bisa juga di tengah-tengah itu tadi tidak ditahan tapi tetap melapor seminggu 2 kali umpamanya.
Begitu, Mbak. Oke. Kalau upaya yang saat ini dilakukan oleh tim kuasa hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa ini kan mengajukan penangguhan penahanan, Bang Fikar. Apakah Ya, dalam perkara Roy Suryo dan Dr. Tifa ini situasi tersebut bisa dilakukan? ya, itu artinya kalau ada permohonan penangguhan penahanan, itu sudah ada surat penahanannya, Hmm. iya kan? Artinya memang sudah ditahan gitu. Tahanan kan bisa dua, bisa tiga. Tahanan rumah, tahanan kota, sama tahanan rumah tahanan negara. Nah, yang masuk itu, yang ditahan di sel itu yang tahanan rumah negara. Kalau tahanan kota tidak ditahan di dalam sel, tetapi dia tidak boleh keluar kota, gitu loh. Tahanan rumah mestinya ya tidak boleh keluar rumah, gitu. Tapi itu prakteknya nggak begitu, ya. Prakteknya ya biasanya tahanan rumah dan tahanan kota itu sama, ya. Yang penting mereka tidak keluar kota dan hari-hari tertentu biasanya Senin Kemis kayak puasa itu saya bilang lapor, ya. Dia lapor masih ada di wilayah hukum itu. Nah, Senin Kemis itu umpamanya. Seperti itu. Begitu, Mbak. Itu terkait penahanan. Apakah ada syarat tertentu, Bang Fikar, misalnya seseorang kemudian bisa mengajukan penangguhan penahanan dan akan diterima atau tidak diterima begitu? Iya, dengan dia dengan dia ada syarat lapor seminggu 2 kali, itu sama dengan ditahan sebenarnya. Oke. Itu biasanya tahanan kota seperti itu. Ya, artinya ditahan tapi tidak masuk ke dalam penjara, tetapi tetap harus ada lapor. Ya, artinya dia tahanan kota gitu. Ya, bukan rumah tahanan negara. Nah, ini ada perhitungannya. Tahanan kota itu sama juga dengan ditahan. Artinya kalau tahanan rumah itu 3 hari, gitu kalau tahanan penjara itu 3 hari, maka tahanan kota itu dihitung 1 hari, gitu. Nah, kalau tahanan rumah itu seperlimanya, gitu. Jadi ada hitungannya, ya. Kalau seseorang itu dalam status penahanan, kalau ditahan di rumah tahanan negara dia 1 hari, kalau dia ditahan di tahanan kota, dia di luar tetapi tidak boleh keluar kota, itu dihitung sama dengan 1/5 hari, gitu, ya. Kalau dia dinyatakan sebagai tahanan rumah, mestinya tidak boleh keluar rumah, ya. Tapi biasanya ya orang nggak mungkin nggak keluar rumah, ya kan? Mau makan, mau belanja segala macam. Nah, tahanan rumah itu menjadi sepertiganya, gitu. Jadi sepertiga dari rumah tahanan negara. Ditahan 3 hari di rumah sama dengan 1 hari ditahan di penjara. Ditahan 5 hari di dalam kota sama dengan 1 hari di dalam penjara. Begitu hitungannya. Begitu, Mbak. Jadi tinggal tergantung apakah ada status penahanannya atau tidak. Nah, kalau melihat langkahnya penasihat hukum dengan dia memperadilankan ya, mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Ya, itu artinya ditahan. Ya, walaupun tidak masuk, mungkin saja dia di tahanan kota, ya, atau dia tahanan rumah, gitu. Jadi kemudian diajukan minta ditangguhkan penahanannya itu. Nah, kalau ditangguhkan kan sama juga dengan tidak ditahan. Jadi orang bebas gitu. Begitu, Mbak. Oke, sejauh ini kan Roy Suryo dan Dr. Tifa masih berada di kejaksaan dan memang belum ada informasi lebih lanjut begitu ya Bang Fikar ya, terkait apakah ini nanti resmi ditahan atau akan seperti apa, sampai sekarang kita juga masih sama-sama nunggu. Bang Fikar, kalau ini kan kasusnya nanti akan berjalan sampai ke pengadilan begitu kan? Artinya harus ada pembelaan yang juga mungkin akan disiapkan oleh para tersangka untuk kasus yang saat ini menjerat mereka. Pembelaannya kemudian akan seperti apa Bang Fikar? Karena ini kan perkara awalnya adalah kasus ijazah mantan Presiden Jokowi, kemudian berlanjut ke dugaan fitnah, termasuk juga pencemaran nama baik. Kerangka yang kemudian akan dibuktikan di pengadilan nanti bagaimana? Jadi pembelaan itu ya sesungguhnya sudah dimulai sejak dia berurusan dengan penyidik, dengan polisi. Ya, pendampingan, kemudian minta tidak ditahan gitu ya, atau minta diperiksanya Senin Kemis dan seterusnya, itu pembelaan tuh, ya, sudah termasuk pembelaan. Nah, itu sudah selesai di penyidikan, ya. Nah, karena itu kemudian masuk ke
kejaksaan. Nah, sebelum jaksa menggunakan kewenangannya menahan, ternyata penasihat hukum sudah mengajukan, ya kan, permohonan penangguhan penahanan. Artinya sampai hari ini para penasihat hukum itu sudah mengajukan permohonan penangguhan penahanan. Dikhawatirkan jaksa akan menggunakan kewenangannya setelah menerima penyerahan tersangka dan sudah menyatakan P21, jaksa akan menahan Roy Suryo dan Dr. Tipa itu. Nah, karena itu kemudian diajukan penangguhan penahanan. Nggak apa-apa, ya artinya mendahului gitu, artinya preventif gitu, artinya lebih dulu diajukan walaupun belum dilakukan penahanan. Nah, dia akan menjadi satu yang faktual ketika nanti dengan benar-benar umpamanya sudah dikeluarkan surat penahanannya, atau kemudian tanpa harus mengeluarkan surat penahanan itu kejaksaan, dia akan mengeluarkan surat penetapan penangguhan itu. Gitu. Jadi nggak perlu pihak Jokowi lagi, pihak siapa namanya Roy Suryo dan Tipa itu tidak melihat surat penahanannya, tapi sudah dikeluarkan surat penangguhan penahanannya. Artinya memang pernah ada surat penahanannya atas dasar permohonan dari penasihat hukumnya umpamanya. Biasanya ada di konsiderasinya, di pertimbangan suratnya mempertimbangkan permohonan dari penasihat hukum umpamanya. Maka ditetapkan Roy Suryo dan Dr. Tipa ini ditahan rumah atau ditahan kota umpamanya, atau tidak ditahan gitu. Bisa seperti itu pilihannya. Jika kemudian tersangka atau pihak tim kuasa hukum ini menolak menandatangani surat penahanan, bagaimana Bang Fikar? Ya, penahanan itu dalam konteks hukum acara pidana itu termasuk upaya paksa. Ya, jadi memanggil orang, memanggil saksi, ya, menangkap orang, menahan, ya, itu namanya upaya paksa kalau di dalam hukum acara pidana. Itu tidak bisa ditolak semata-mata dengan surat atau dengan perkataan saja. Harus ada upaya hukumnya. Karena itu lahir ada lembaga yang namanya pra-peradilan. Ya, biasanya perlawanan itu diajukan melalui pra-peradilan. Nah, di samping itu tadi permohonan untuk tidak ditahan. Nah, kalau permohonan untuk tidak ditahan, ya artinya dia sudah menyampingkan tuh upaya pra-peradilan. Karena artinya apa? Karena artinya penahanannya dianggap sah, kemudian dia memohon supaya ditangguhkan. Nah, kalau pra-peradilan kan sebaliknya. Ketika orang mengajukan pra-peradilan, maka dia mempersoalkan penetapan tersangkanya, penangkapannya, penahanannya tidak sah. Gitu. Kalau pra-peradilan, ya. Nah, itu tetapi kalau meminta permohonan penangguhan, itu artinya secara tersirat dia mengakui, ya, bahwa kliennya itu atau para tersangka ini memang sah ditetapkan sebagai tersangka dan sah juga ditahan, dilakukan upaya paksa penahanan. Karena itu diminta supaya tidak ditahan atau ditahanannya tahanan kota atau tahanan rumah. Begitu, Mbak. Oke, baik. Bang Fikar, ini kita masuk ke tindak lanjut ketika nanti kasus ini dibawa ke persidangan begitu ya. Apa yang kemudian di dalam persidangan ini yang harus diuji Bang Fikar? Apakah karena ini awalnya adalah kasus keaslian atau ketidakaslian ijazah Pak Jokowi, maka keaslian ijazah Pak Jokowi juga harus dibuktikan, atau nanti di persidangan yang akan difokuskan adalah soal perbuatan atau ucapan dari Roy Suryo dan Dr. Tifa yang berpotensi itu tadi, dugaan fitnah dan juga pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi? Iya, di luar persoalan yang bersifat eksepsional, ya, soal apakah pengadilan ini berwenang mengadili atau tidak, maka ketika persidangan masuk ke pokok perkara, maka yang harus dibuktikan oleh penuntut umum atau jaksa penuntut umum adalah nomor satu menurut saya, karena dakwaannya adalah mencemarkan nama baik, ya. Kemudian fitnah dan sebagai fitnah karena menyebarkan kebohongan bahwa ijazah itu
asli tapi dibilang palsu kan begitu, ya kan? Maka yang harus dibuktikan oleh kejaksaan adalah nomor satu, ijazah Jokowi itu asli, gitu. Ijazah yang oleh siapa Roy Suryo dan Dr. Tifa itu disebut palsu, itu dulu dibuktikan asli, gitu. Artinya di samping fisiknya, kalau fisik kan fisik kan bisa ditafsir tanpa ada dukungan alat bukti yang lain, gitu ya. Fisik itu bisa juga masih bisa dibilang, oh itu palsu, itu kertas itu bisa dibuat di mana saja, di pasar pramuka tinggal beli aja umpamanya seperti itu, iya kan? Nah karena itu ketika membuktikan bahwa ijazah itu asli harus didukung oleh alat bukti yang lain. Umpamanya apa? Keterangan dari instansi yang mengeluarkan ijazah itu. Dalam hal ini umpamanya UGM. Ya. Nah, harus ada saksinya. Saksi dari UGM atau saksi dari instansi di daerah itu ada dinas pendidikan ya yang mewakili Kementerian Pendidikan. Nah, itu juga harus didengar saksinya. Termasuk juga dari Kementerian Pendidikan bahwa ijazah yang dikeluarkan ada nomor registrasinya, itu resmi dikeluarkan oleh negara. Itu dari Kementerian Pendidikan yang akan menjelaskan itu, dan itu harus dijelaskan. Itu harus didatangkan kalau menurut saya saksi-saksi itu untuk memperkuat bahwa memang ijazah Pak Jokowi ini asli, gitu. Ijazah yang dikeluarkan oleh UGM ini asli, gitu. Dan memang mendapat nomor atau mendapat izin dari Kementerian Pendidikan atau Dinas Pendidikan Jogja umpamanya. Nah, seperti itu. Nah, itu harus ada pembuktian itu. Nah, jadi yang nomor satu oleh jaksa harus dibuktikan adalah bahwa ijazah itu adalah asli. Nah, baru ada pembuktian, karena itu sudah bisa dibuktikan asli, maka perbuatan para tersangka ini, para terdakwa ini dengan menyebarkan isu itu palsu dan sebagainya. Nah, itu dibuktikan apa perbuatannya. Ya, menyebar isu, bikin konferensi pers atau memuat di media dan sebagainya. Itu dibuktikan juga di pengadilan bahwa memang ada pencemaran nama baik, ada kesengajaan untuk mencemarkan nama baik atau untuk melakukan tindak pidana lain sehubungan dengan keaslian ijazahnya Jokowi. Begitu. Oke, artinya yang pertama adalah ijazahnya dulu harus dibuktikan dalam persidangan asli atau tidak, baru asli. Perkara yang kemudian disangkakan kepada Roy Suryo dan Dr. Tifa ini bisa diadili ya, Bang Fikar ya, berdasarkan dari keaslian ijazah tersebut. Artinya apa kemudian perlu untuk menghadirkan langsung pemilik ijazah dalam hal ini adalah Pak Jokowi untuk memberikan kesaksian dalam persidangan? Menurut saya perlu. Karena itu perlu dikonfirmasi juga nantinya di persidangan dengan sekolahnya. Betul nggak yang namanya ini sekolahnya ini orangnya, gitu. Ya kan? Yang namanya tercantum dalam ijazah ini siapa, Pak Jokowi punya, betul nggak itu orangnya? Karena itu jaksa tidak cukup hanya membuktikan dari keterangan sekolahnya itu, tapi juga orangnya, tapi juga beberapa saksi yang lain. Yang memang mengetahui bahwa Pak Jokowi sekolah di UGM umpamanya. Ya, itu juga harus dihadirkan gitu untuk membuktikan bahwa ijazah yang dikeluarkan itu asli, ya, baik bentuknya maupun prosedurnya gitu. Bahwa dia umpamanya sekolah 5 tahun dengan ujian mendapatkan ijazah itu. Nah, itu juga harus dibuktikan. Gitu, ya. Kalau enggak, nah itu nanti bisa jadi perdebatan panjang lagi. Gitu ya, artinya pembuktian terhadap keasliannya mesti diragukan kalau tidak ada pembuktian itu. Begitu. Nah, kalau itu sudah terbukti, kan mudah sebenarnya. Mencemarkan itu kan tinggal menghadirkan saksi-saksi yang mengetahui bahwa ada pencemarannya, ada penyebaran isunya segala, kan itu agak mudah gitu. Tapi yang paling krusial, yang paling pokok itu adalah membuktikan bahwa ijazah Jokowi itu asli. Begitu, Mbak. Oke, baik. Terakhir dari saya, Bang Fikar, ini kan dalam kasus awal kan tidak hanya Roy Suryo dan Dr. Tifa saja yang kemudian awalnya ditetapkan sebagai tersangka, begitu ya. Meskipun seiring berjalannya waktu ada yang kemudian status tersangkanya dicabut karena sudah meminta maaf dan kemudian berdamai. Apakah nanti dalam persidangan juga orang-orang yang awalnya bisa saya katakan dalam tanda kutip satu suara atau satu kubu untuk kemudian mengatakan ijazah Pak Jokowi ini keasliannya dipertanyakan, ini juga punya kesaksian yang cukup krusial untuk bisa bersaksi di persidangan?
Kalau menurut saya harus diperiksa, gitu ya. Walaupun secara prosedur itu tidak perlu sebenarnya, ya. Begitu mereka mengakui, begitu mereka damai, ya udah selesai gitu. Mereka udah nggak ikut campur lagi karena bukan bagian dari berkas ini, berkas para tersangka gitu, ya. Tetapi kalau menurut saya, jaksa harus menghadirkan. Bahkan penasihat hukumnya si Roy Suryo dan Tipa itu juga harus meminta. Bahkan hakim kalau perlu bilang harus dihadirkan tuh orang-orang yang yang kemarin teriak-teriak juga kemudian terakhir minta maaf dan mencabut itunya dan harus dihadirkan juga. Nah, walaupun itu tadi saya bilang ya, pada prinsipnya mereka tidak terkait gitu. Karena perkara ini adalah perkara Roy Suryo dan Tipa gitu. Kejahatan dia yang harus dibuktikan. Tapi itu tadi saya bilang, karena kejahatan ini satu paket, umpamanya seperti yang pernah saya dengar, Roy Suryo bilang, ini kita menyimpulkan di pasal saja atas penelitiannya siapa itu yang mencabut? Rismon Sianipar. Rismon. Nah itu kan ada omongan begitu dari Roy Suryo kan. Nah itu dia harus dipanggil, wajib itu dipanggil, gitu. Karena kalau tidak, bisa-bisa Rismon bisa dituduh dia menjerumuskan Roy Suryo dan kawan-kawan, ya kan? Karena atas penelitiannya gitu. Ya, walaupun kemudian penelitiannya diralat kalau nggak salah ya, terakhir ini kemudian diralat dan sebagainya gitu. Nah itu yang menurut saya harusnya juga diperiksa di pengadilan. Nah karena itu, kalau menurut saya Roy Suryo dan Tipa juga harus siap dengan mengajukan saksi-saksi ahli, gitu ya, saksi ahli yang akan menjelaskan soal itu tadi, ya, valid nggak sebuah penelitian kemudian dibatalkan, gitu ya, karena dia nggak mau ditahan aja atau tidak mau jadi tersangka saja, kemudian dia membuat penelitian baru atau apapun atau mencabut hasil penelitiannya. Nah, valid nggak itu, gitu. Sementara ada orang yang sudah meyakini hasil penelitian terus diajukan sebagai tersangka dan diadili gitu, sebagai terdakwa dan diadili. Nah itu harus jelas itu. Ya, hakim kan menerima masukan. Jadi nanti menurut saya akan ada peran ahli juga. Ya. Jadi Roy Suryo dan si Tipa ini harus membawa ahli-ahli juga untuk mematahkan argumennya siapa itu yang melakukan penelitian. Nah itu. Rismon. Nah, dia harus bisa mempertanggungjawabkan penelitian yang awalnya. Ya, sama juga dia dengan menjebak orang kan. Kalau kemudian dia ada penelitian tiba-tiba sesudah dia kepepet dia cabut penelitiannya, dia seolah-olah bikin penelitian baru. Nah, orang sudah terjerumus semua. Iya kan? Sementara dia cari selamat gitu kan. Nah, itu juga harus diperiksa semua di persidangan. Begitu, Mbak. Oke, baik. Ada banyak pihak yang kemudian harus dilakukan pemeriksaan dan nanti kita akan lihat ya, Bang Fikar ya, bagaimana jalannya persidangan yang pasti ini akan sangat ditunggu juga soal yang paling utama tadi keaslian dan ketidakaslian, baru tindakan atau perbuatan dari para tersangka akan dibuktikan dalam persidangan seperti itu. Bang Fikar, terima kasih banyak untuk kesempatannya. Luar biasa sekali. Semoga di lain waktu ada momen untuk berbincang kembali. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali, Bang Fikar. Selamat sore. Demikian Tribuners, pakar hukum pidana Abdul Fikar Hajan membersamai kita dalam program Tribuners Fokus kali ini. Nantikan obrolan saya bersama dengan sejumlah narasumber lain dan tema-tema lain hanya dalam Tribuners Fokus. Saya Nila Irda pamit undur diri. Terima kasih banyak dan sampai jumpa. Adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum. Dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang akan dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau
memiliki penyakit menular, karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokter yang ada, sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan bahwa ada kezoliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Mungkin teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezoliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan lagi, ini bukan terhadap personal, bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkan sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan proses pelaksanaan rangkaian penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 lebih kurang pukul 9.15 untuk 2 orang tersangka, saudara RS dan saudari TT, akan ditahap 2-kan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen. Jadi dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Jadi penahanan tidak perlu dilakukan, itu ada pemanggilan. Karena kan dalam pemeriksaan tersangka selalu hadir dalam pemanggilan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar dalam proses ini ada intervensi politik dalam penanganan? Oke, kami sarankan ke Pak Dir terkait tentang materi ya. Ini terkait tentang materi proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kanep di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pertanyaannya luar biasa tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun
dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrim Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan. Ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik. Bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu ya. Pada saat saya mendampingi Pak Roy Suryo dan Ibu Dr. Tifa, ya, saat akan dipaksa untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan ke Rumah Sakit Kramat Jati, Rumah Sakit Polri Kramat Jati, ada 2 orang penyidik dari Treskrim 2 orang perwira pertama. Saya tanya, ya, saya ajak dialog. Saya bilang setiap tersangka itu berhak didampingi oleh penasihat hukumnya 1 kali 24 jam. Setiap saat dia berhak minta kehadiran penasihat hukum. Itu sesuai dengan hukum acara pidana. Kemudian tadi penasihat hukum sudah bicara dengan saya dan saya minta membuat surat kepada Dirkrim untuk pemeriksaan kesehatan tidak perlu dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, cukup didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan di Polda Metro Jaya. Dan menurut penjelasan anggota yang ada di Direktorat Tahanan dan Barang Bukti, saya tanya, biasanya memang kalau pemeriksaan kesehatan itu didatangkan dokter dari bidang dokter kesehatan Polda Metro Jaya. Kenapa ini dipaksakan? Nah, akhirnya surat itu dibikin oleh penasihat hukum karena tidak ada komputer, itu ditulis tangan dan dikirim ke Dirkrim. Nah, kedua penyidik tadi memaksakan akan segera membahas, saya tahan. Anda sebagai seorang penyidik masih aktif,
Saya purnawirawan Polri, seorang perwira tinggi, mantan Wakapolri, tolong hormati sedikit. Saya minta tunggu waktu bagaimana keputusan di Reskrimum setelah menerima surat dari penasihat hukum. Kalau Direktur Reskrimum menyatakan A, ya kita ikuti A. Kalau menyatakan B, ya kita ikuti B. Apa susahnya? Tunggu sebentar. Kalau gitu, Pak, silakan Bapak hubungi Dirkrimum. Loh, kamu memerintahkan saya, ya tunggu aja. Kamu kan Pak punya hak untuk menentukan, mengambil sikap, menunggu keputusan pimpinan yang keputusan terakhirnya bagaimana. Jangan memaksakan diri seperti itu. Nah, setelah ini dipaksa-paksa ya, saya merasakan kecewa bahwa ternyata purnawirawan itu, entah pangkatnya perwira tinggi, apalagi perwira menengah, apalagi di bawah itu bintara tama, memang di kepolisian kemungkinan besar sudah tidak perlu dihormati lagi oleh para juniornya sekarang masih dinas aktif. Nah, akhirnya saya tanya sama Mas Roy Suryo, Mas Roy Suryo cerita bahwa perwira pertama yang satu itu adalah penyidiknya Dr. Tifa, tapi yang satu ini adalah yang datang ke Solo mendampingi Jokowi pada saat Restoratif Justice, Egy Sujana dan Damiari Lubis. Sehingga saya yakin bahwa memang ya penyidik perwira pertama ini yang memaksakan Dr. Tifa dan Roy Suryo diperiksa di Rumah Sakit Kramat Jati Polri. Ini memang sudah tidak independen, sudah bertindak memihak dan tidak menghormati hak asasi manusia seperti itu. Jadi saya katakan polisi kan diajari diskresi kepolisian. Kamu bisa memutus mana yang sesuai menurut nuranimu. Coba kamu bicara sama nurani. Dijawab, oh kami tidak menggunakan nurani Pak, kami menggunakan keputusan dari pimpinan kami bawa ini sekiranya. Loh, karena saya nggak dianggap, saya juga merasa ya udahlah kalau memang purnawirawan sekarang nggak dianggap ya dengan kepemimpinan Pak Kapolri sekarang ya udah. Silakan itu laksanakan itu hak kamu seperti itu. Jadi ya kekecewaan kita ini terhadap perwira-perwira Polri yang masih aktif, terutama penyidik ini, ya arogansi itu kenapa harus tetap dibangun, ya? Padahal sejak hukum acara pidana nomor 881, sekarang hukum acara pidana sudah berubah menjadi Undang-Undang nomor 20 tahun 2025, ternyata itu sudah tidak dihormati. Sekali lagi saya tekankan, hak-hak tersangka sampaikan di depan, bukan tidak disampaikan. Itu tidak dianggap, ya. Itulah kondisi penegakan hukum khususnya dari tingkat penyidikan yang terjadi sampai saat ini. Terima kasih, itu saja. Ada Pak Rizal Madia,
Islam. Mereka masih bertersangka dan harus kita kawal sampai usia mereka masih tetap tidak. Sampai orang besar. Terima kasih banyak. Salam saya untuk keluarga ibu semua. Penasihat hukum Roy Suryo dan Dr. Tifa, yakni Refli Harun, mengungkapkan kondisi terkini kedua kliennya yang sedang dirawat di Rumah Sakit Polri Kramat Jati Minggu 21 Juni malam. Menurut Refli, Dr. Tifa dan Roy Suryo belum pulih total. Ia menyebut Dr. Tifa kini menjalani perawatan dalam keadaan mengenakan infus, yakni kondisi kesehatannya lebih buruk dibandingkan dengan Roy Suryo. Terkait kondisi tersebut, tim penasihat hukum belum bisa memastikan apakah Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah diperbolehkan pulang dari Rumah Sakit Polri Kramat Jati saat pelimpahan berkas perkara pada Senin 22 Juni. Mengingat penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya akan melimpahkan berkas perkara ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pukul 9 pagi ini. Lanjut, Refli menyatakan tim penasihat hukum juga sudah mempersiapkan berkas-berkas terkait pengajuan penahanan. Adapun tim kuasa hukum berharap penangguhan penahanan disetujui. Ia juga menyebut Roy Suryo serta Dr. Tifa akan bersikap kooperatif selama proses hukum hingga pengadilan nanti. Aktivis Egy Suyana ikut buka suara soal penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa oleh Polda Metro Jaya. Tersangka kasus dugaan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo ini ditangkap pada Jumat 19 Juni 2026. Egy membantah adanya politisasi dan unprosedural di balik penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa. Ia pun menyebut bahwa penangkapan Roy Suryo dan Dr. Tifa sudah berjalan sesuai prosedur. Egy mengatakan upaya kepolisian menangkap serta menahan Roy Suryo dan Dr. Tifa merupakan langkah yang tepat dan sudah sesuai KUHP. Egy mengaku sempat dicap pengkhianat hingga pecundang oleh Roy Suryo setelah memutuskan meminta maaf dan berdamai dengan Jokowi. Kini giliran Egy yang menyebut Roy Suryo sebagai pecundang setelah mantan Menteri Pemuda dan Olahraga ini ditangkap. Meski demikian, ia mengaku akan memberikan maaf jika Roy Suryo mau mengakui semua kesalahannya. Nah, kenapa dia ditahan? Ada dari KUHP yang baru itu pasal 89 dengan penangkapan, bahkan penggerebekan, bahkan penahanan itu ada dimungkinkan undang-undang yang baru. Jadi tidak ada kekeliruan dalam konteks ini. Maka saya bertindak hanya sebagai yang mengikuti peristiwa ini sejak awal, dan juga yang keberatan saya dengan Roy dan Ahmad Kozinuddin menghina saya, tuyul, kemudian pengkhianat, pecundang. Nah, pecundang itu kan bagi disematkan kepada orang yang kalah. Nah, kalau saya tidak bermaksud klaim, saya menang. Apa menangnya? TSK-nya bebas. Cekal dicabut. Menang dong salah. Sekarang Roy ditangkap. Cekalnya masih berlaku. Maka dialah pecundang gitu loh maksud saya. Ya, jadi jangan saya yang disematkan jadi pengkhianat. Jadi oleh karena itu, tapi dengan hormat. Gitu. Kalau Roy menyadari kesalahan ini, lalu dia minta maaf ke saya, secara agama Islam, menurut Al-Quran Ali Imran ayat 134, bayar infakmu walaupun selagi sempit, tahan amarahmu, dan maafkan kesalahan orang. Nah, kalau itu Roy lakukan, Ahmad Kozinuddin, demi Allah saya maafkan. Jadi sampai saya, hari ini saya nyatakan urusan saya dengan ijazah palsu Jokowi ini selesai. Nggak ada dikait-kaitkan lagi. Malah kalau Roy sudah yakin 99,9% palsu, maju ke pengadilan. Roy Suryo dan Dr. Tifa resmi menerima penangguhan penahanan pada Senin 22 Juni. Kejaksaan Negeri atau Kejari Jakarta Selatan mengungkapkan sejumlah alasan tidak melakukan penahanan terhadap Roy Suryo dan Dr. Tifa. Hal itu disampaikan Kepala Kejari Jaksel Marcelo Bella yang mengatakan pihak keluarga menjadi penjamin tersangka agar tidak ditahan.
Selain itu, penjari jaksa juga mempertimbangkan surat dari tersangka. Adapun surat tersebut yakni kedua tersangka berjanji akan kooperatif dalam proses hukum yang berjalan. Marcelo juga mengatakan bahwa kedua tersangka akan melakukan wajib lapor seminggu sekali. Sementara Roy Suryo dan Dr. Tifa disambut peluk dan tangis pendukung saat keluar dari halaman Kejari Jaksel. Roy Suryo terlihat memeluk satu persatu kerabat dan pendukung yang telah menunggunya. Sementara Dr. Tifa terlihat tersenyum sembari digandeng lantaran masih dalam proses pemulihan dari sakit GERD. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati tentunya rekan-rekan media yang hadir pada tempat ini. Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih atas perkenannya dan kesabarannya dari pagi bisa menunggu dan memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan penyampaian atau press release terkait perkembangan tindak lanjut terhadap penanganan perkara dugaan tindak pidana penyerangan kehormatan atau nama baik seseorang yang ditujukan di hadapan umum yang dilakukan baik dengan melalui media elektronik atau secara langsung sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 434, 433, 441 KUHP maupun dalam pasal 35, pasal 32 Undang-Undang ITE dan seterusnya sebagaimana yang disangkakan pada para tersangka sebagaimana tercantum dalam berkas perkara. Pada hari ini Senin tanggal 22 Juni 2026, penyidik pada Direktur Krimumum Polda Metro Jaya telah menyerahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti kepada kami selaku penuntut umum. Adapun tersangka yang diserahkan pada hari ini sejumlah 2 orang yang terdiri dari 1 orang laki-laki dengan inisial RS dan 1 orang perempuan dengan inisial TS. Selanjutnya barang bukti yang turut diserahkan pada hari ini ada sejumlah 714 item yang terdiri dari beberapa jenis yang didominasi. Yang pertama, sejumlah dokumen, buku, handphone, dan flash disk yang berisi tautan maupun video-video yang ada hubungannya dan kaitannya dengan perkara ini. Rekan-rekan media yang kami hormati, dapat kami sampaikan bahwa berdasarkan pendapat dari tim jaksa penuntut umum terhadap permohonan kuasa hukum dan keluarga para tersangka untuk tidak dilakukan penahanan, mempertimbangkan keluarga sebagai penjamin yang bersedia menerima risiko apabila tersangka tidak hadir dalam persidangan, serta surat pernyataan dari para tersangka yang akan senantiasa kooperatif memenuhi segala kewajiban dan aturan yang berlaku dan tidak akan mengulangi perbuatan dimaksud menjaga situasi kondusif, maka sesuai mekanisme dan ketentuan yang berlaku terhadap para tersangka tidak dilakukan penahanan. Dan sebagai informasi penutup, dengan mempertimbangkan perkara ini telah menyita waktu dan perhatian masyarakat sehingga dikategorikan dalam kualifikasi perkara penting, sehingga perlu untuk sesegera mungkin perkara tersebut harus memperoleh kepastian hukum. Untuk itu, sesegera mungkin pula berkas perkara dan surat dakwaan akan dilimpahkan ke pengadilan negeri yang berwenang.
dan berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung RI menunjuk Pengadilan Jakarta Timur yang akan memeriksa dan memutus perkara ini. Selanjutnya terhadap tersangka dikenakan wajib lapor setiap seminggu sekali. Mungkin demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait perkembangan penanganan perkara ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf dan mohon untuk dimaklumi. Sekali lagi, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak, izin penjelasan satu aja, alasan kenapa dilimpahkan untuk diadili Pengadilan Jakarta Timur itu kenapa ya Pak? Karena memang kan dilimpahkannya ke Kejari Jakarta Selatan. Ada Pak tadi. Itu apa kondisinya karena di Pengadilan Selatan kondisinya tidak memungkinkan atau gimana Pak? Pak. Terima kasih banyak. Salam saya untuk keluarga ibu. Ada Ibu Tita. Ibu Tita. Ayo, Ibu Tita. Dua tersangka kasus dugaan tudingan ijazah palsu Presiden ke-7 RI Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa, dilimpahkan dari Rutan Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada Senin 22 Juni. Keduanya kemudian dibawa menggunakan mobil Direktorat Tahanan usai keluar dari ruang tahanan Polda Metro Jaya. Sebelumnya, Roy Suryo sempat menolak mengenakan baju tahanan, namun setibanya di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, ia terlihat sudah mengenakan pakaian tahanan. Selengkapnya, saudara, terkait bagaimana proses pelimpahan Roy Suryo dan Dr. Tifa dari Rutan Polda Metro ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Tribun News, Fahmi Hidayat, dengan laporan Anda. Ya, selamat siang rekan Prima dan Tribunas dimanapun berada. Benar sekali pada hari ini dua tersangka kasus tudingan ijazah palsu
Presiden ke-7 Joko Widodo, yakni Roy Suryo dan Dr. Tifa, telah tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk menjalani proses limpahan tahap 2 atas kasus yang menjeratnya tersebut. Adapun berdasarkan pantauan di lokasi, Dr. Tifa dan Roy Suryo tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sekira pukul 9:44 waktu Indonesia Barat begitu. Keduanya tampak tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan menggunakan mobil tahanan milik kepolisian, atau lebih tepatnya mobil tahanan milik Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya, yang dimana memang tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada pagi hari tadi begitu. Dan terkait kedatangannya hari ini, tampak di lokasi juga pada saat tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa sudah menggunakan rompi tahanan berwarna oranye milik kepolisian, dan keduanya juga tampak mengenakan kabel tis berwarna merah begitu. Namun tampak terlihat di lokasi juga kabel tis yang digunakan oleh kedua tersangka terlihat cukup longgar begitu. Hal itu terlihat ketika Roy Suryo coba menyapa para pendukungnya yang juga hadir di lokasi pada hari ini, dan ketika yang bersangkutan mengangkat tangan begitu, kabel tis yang seharusnya masih terpasang di tangannya justru terlepas begitu, sehingga kabel tis yang terlihat di tangan Roy Suryo maupun Dr. Tifa memang terlihat tidak terpasang cukup keras begitu atau longgar gitu saat tiba di gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan meski begitu, keduanya tetap berada dalam pengawalan ketat begitu dari pihak kepolisian yang pada saat tiba di lokasi mengenakan rompi dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya. Dan pada saat tiba di lokasi juga terdengar memang baik Dr. Tifa maupun Roy Suryo mengucapkan kalimat zikir dan takbir begitu, menyapa para pendukungnya yang juga telah hadir di lokasi pada saat ini. Dan Dr. Tifa terlihat juga mengacungkan kedua jari, yakni jari telunjuk dan jari tengah, seraya membentuk lambang damai begitu di hadapan para pendukungnya. Namun memang pada saat tiba di lokasi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, keduanya tidak sempat memberikan keterangan resmi pada awak media yang telah tiba atau telah hadir di gedung Kejaksaan Negeri pada hari ini, dan keduanya tampak langsung digiring masuk ke dalam gedung Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan untuk melakukan proses atau melakukan rangkaian proses tahap 2, yang dimana memang kasus ini telah dilimpahkan dari penyidik di Ditreskrim Polda Metro Jaya kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Begitu, terima. Ya. Fahmi, kemudian apakah ada pernyataan resmi dari kuasa hukum kedua tersangka terkait proses pelimpahan ini? Ya, terkait pernyataan resmi dari kubu tersangka, tadi juga sempat disampaikan oleh penasihat hukum dari kedua tersangka, baik Roy Suryo maupun Dr. Tifa, yakni Ahmad Kozinuddin, yang memang dalam hal ini cukup menyoroti terkait salah satunya penggunaan rompi tahanan begitu, yang dikenakan oleh khususnya Roy Suryo, yang memang diakuinya bahwa pada saat berada di rutan Polda Metro Jaya sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini, sempat ada upaya paksa begitu dikatakan oleh kuasa hukum. Dan hal itu dilakukan upaya paksa untuk maksud saya agar Roy Suryo mengenakan rompi tahanan, yang dimana memang digunakan jelang proses pelimpahan kepada penuntut umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Dan terkait hal ini juga bahwa memang sempat mendapat penolakan, penggunaan rompi tahanan tersebut sempat mendapat penolakan dari Roy Suryo yang merasa bahwa dirinya memang berstatus tersangka namun belum berstatus sebagai tahanan begitu. Dan dikatakan juga bahwa kasus yang menjerat keduanya saat ini, di mana masih belum ada putusan pengadilan resmi begitu, atau belum ada putusan ingkrah yang menyatakan bahwa keduanya terbukti bersalah dalam perkara ini. Oleh sebabnya kubu Roy Suryo pun sempat mempermasalahkan terkait penggunaan rompi tahanan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya pada saat melakukan proses pelimpahan perkara dari penyidik kepada Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan pada hari ini. Demikian, Prima.
Baik, terima kasih atas laporannya Fahmi, jurnalis Subuh News. Selamat kembali bertugas. Makan dulu Pak. Nggak ada. Tidak boleh mengalahkan undang-undang. Tunggu dulu. Pak. Sabar dulu Pak. Sabar Pak Roy. Izin Pak Roy, sabar Pak Roy. Alah. Kan katanya biasa Pak. Iya. Seperti masuk tadi, keluarnya begitu saja. Iya, tepat. Oke. Nggak usah dipaksakan pakai rompi-rompian. KPK aja sekarang nggak mamerin kok tersangkanya pakai rompi-rompian. Iya. Sabar Pak Roy, sabar. Ya, yuk. Sebentar dulu, bentar. Belum ada haram untuk keluar Pak Roy. Sabar Pak Roy ya. Nah, administrasi siapin dulu. Bentar Pak Roy. Sabar Mas Menteri, sabar Mas Menteri. Undang apa? Oke, sabar Pak Roy. Nah, ini kan di luar ini. Sebenarnya surat perintah penanganan kan dijelaskan gitu. Apa penanganan Allah Akbar. Tifa mana Bu? Ini. Jalan. Mana Bu? Iya. Misi Bapak. Oke, jangan rapat. Koma. Ya. Ya, silakan. Tidak boleh mengalahkan undang-undang. Tunggu dulu. Pak. Sabar dulu Pak. Sabar Pak Roy. Izin Pak Roy, sabar Pak Roy. Alah. Kan katanya biasa Pak. Iya. Seperti masuk tadi, keluarnya begitu saja. Iya, tepat. Oke. Nggak usah dipaksakan pakai rompi-rompian. KPK aja sekarang nggak mamerin kok tersangkanya pakai rompi-rompian. Iya. Sabar Pak Roy, sabar. Ya, yuk. Sebentar dulu, bentar. Belum ada haram untuk keluar Pak Roy. Sabar Pak Roy ya. Nah, administrasi siapin dulu. Bentar Pak Roy. Sabar Mas Menteri, sabar Mas Menteri. Undang apa? Oke, sabar Pak Roy. Nah, ini kan di luar ini. Iya. Sebenarnya surat perintah penanganan
dijelaskan gitu karena Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Tifa mana Bu? Jalan. Di mana Bu? Iya. Misi Bapak. Oke, jalan lapangan. Istiqomah. Ya. Ya, silakan. Ini jalan, Pak. Mas siap disidang. Tentang adanya statement atau pernyataan dari mantan pejabat Polri, kami perlu sampaikan bahwa Polri ini anti kritik. Polri tidak alergi dengan adanya kritik, saran, dan masukan. Kami berterima kasih dengan beliau yang sudah memberikan masukan. Tetapi perlu kami luruskan kepada publik. Yang pertama, upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik itu merupakan suatu rangkaian proses hukum dan ini dapat dipertanggungjawabkan. Termasuk kami ingin meluruskan kepada masyarakat sekalian bahwa terhadap orang yang akan dilakukan penahanan, kewajiban dari penyidik adalah melakukan pemeriksaan fisik dan psikis kepada tersangka yang dilakukan penahanan. Apakah yang bersangkutan memiliki penyakit bawaan atau memiliki penyakit menular? Karena ini kan akan bergabung dengan tahanan lain. Untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan tersebut di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, kita pasti sudah mengetahui bahwa Rumah Sakit Polri Kramat Jati memiliki dokter perlengkapan yang lebih dibandingkan dokter yang ada, sehingga ini memberi ruang penyidik menghormati hak asasi manusia, termasuk yang disampaikan bahwa ada kezaliman. Kami luruskan bahwa dengan memberikan perawatan ditemukan adanya penyakit bawaan dari 2 orang tersangka. Ini dilakukan perawatan secara medis, ini sebagai syarat bahwa Polri itu menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk terhadap salah satu tersangka diberikan ruang pada saat melaksanakan ujian. Jadi teman-teman sudah melihat ada dokumentasi yang sudah naik di media sosial maupun televisi, diberi ruang kesempatan untuk melaksanakan ujian. Jadi saat proses pengobatan yang bersangkutan di Rumah Sakit Polri, ini juga diberi ruang bagi keluarga, tim kuasa hukum, termasuk simpatisan tadi yang Mbak tanyakan itu merupakan bagian dari simpatisan. Ini diberi ruang untuk bisa membesuk 2 orang tersangka tersebut. Dan itu sebenarnya langkah-langkah penghormatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan. Jadi kami meluruskan, ada tokoh yang menyatakan kezaliman, coba Bapak bisa melihat lagi apa langkah-langkah yang dilakukan. Jadi memang kalau dalam upaya hukum, kami tekankan sekali lagi, ini bukan terhadap personal
bukan terhadap profesi, bukan terhadap ketokohan, tetapi terkait tentang laporan seseorang warga masyarakat, dilengkapi dengan alat-alat bukti, keterangan saksi, ahli, dan lain-lain, sehingga ditetapkanlah sebagai tersangka. Polda Metro Jaya menyampaikan bahwa tadi bersama-sama kita sudah menyaksikan proses pelaksanaan rangkaian penanganan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya. Hari ini Senin 22 Juni 2026 dikurang pukul 9.15 untuk 2 orang tersangka, saudara RS dan saudari PT, akan ditahap 2-kan. Jadi proses hukum ini kami ulangi, kami sampaikan, tidak berjalan sendiri. Ini sudah melalui rangkaian mulai proses pelaporan, penyelidikan, penyidikan, sampai dengan upaya paksa dan adanya putusan kejaksaan bahwa berkas perkara sudah dinyatakan lengkap atau P21. Hari ini kita tahap 2-kan. Mari bersama-sama kita menghormati proses hukum ini berjalan secara independen. Mungkin dari rekan-rekan ada yang mau ditanyakan? Ya. Kami ingin konfirmasi terkait pernyataan dari dua fakta ini mengatakan bahwa sebenarnya penahanan tidak perlu dilakukan, yang perlu betul ada pemanggilan. Karena kan dalam pemeriksaan tersangka Palu hadir dari pemanggilan tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, apakah benar dalam proses ini ada intervensi politik dalam penanganan? Oke, kami serahkan ke Pak Dir terkait tentang materi ya. Ini terkait tentang materi proses penanganan yang dilakukan oleh Subdit Kamar di Treskrimum Polda Metro Jaya. Pertanyaannya luar biasa, tajam. Baik, terima kasih rekan-rekan sekalian. Sebagaimana tadi diinformasikan oleh Pak Kabid Humas bahwa hari ini kami melaksanakan pelimpahan tanggung jawab tersangka dan barang bukti atas dugaan tindak pidana pencemaran nama baik maupun dokumen elektronik yang mana tersangka atas nama RS dan TT hari ini kami limpahkan tanggung jawab tersangka dan barang bukti ke Kejati DKI Jakarta. Tadi ditanyakan terkait dengan penangkapan maupun penahanan ataupun pemanggilan. Semua prosedur hukum yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tentunya menjadi pedoman kami di dalam melaksanakan proses penyidikan terhadap perkara dimaksud. Jadi kami pastikan bahwa seluruh tahapan yang dilakukan oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya sudah sesuai dengan prosedur KUHP. Kemudian yang kedua, intervensi. Kalau intervensi, saya kira lebih tepatnya ke mencoba menghalang-halangi atau mengganggu atau menghambat proses penyidikan ya. Karena upaya-upaya untuk supaya penyidikan ini terhambat atau penyidikan ini mengalami gangguan, ya tentunya penyidik tetap kita hadapi dengan bijak, kita hadapi dengan prosedur yang kita tempuh sesuai dengan KUHP. Ya kalau adanya upaya-upaya atau mungkin sebagaimana teman-teman ketahui atau lihat ada yang mantan pejabat yang masih merasa menjadi pejabat dan lain-lain, kami tetap berpedoman pada KUHP yang mengatur di dalam proses penyidikan ini. Saya mengajak, mari kita sama-sama seluruh elemen untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bagaimana cara berhukum yang benar dan baik, bagaimana cara berhukum yang sesuai dengan
norma-norma yang sudah diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bukan melalui narasi di media sosial, bukan melalui narasi-narasi provokatif yang sifatnya hoax atau yang sifatnya tidak benar. Semua ketentuan prosedur ada rambu-rambunya. Kalau ada hal-hal yang merasa tidak tepat, ada mekanisme yang disebut pra-peradilan. Atau apabila menemukan kecurigaan atau dugaan-dugaan dari penyidik kami yang dianggap tidak benar, ada pengawas internal yang itu semua saluran bisa digunakan oleh semua pihak di dalam melakukan pengawasan dan kontrol terhadap penyidikan yang kami lakukan. Saya kira itu ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.